Shalom, saudara. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita berada di rumah Tuhan pada pagi hari ini menyembah Dia. Terima kasih tim Praise and Worship yang sudah menolong hati kita untuk diangkat menyembah kepada Tuhan. Pada hari ini memasuki bulan Desember, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ada kaitan dengan teks yang biasanya juga akan dibaca pada masa-masa Natal ya. Kita nanti akan merenungkan dari Matius pasal yang kedua 13 sampai 15, namun itu adalah sebagian dari pokok yang membuat kita akan merenungkan topik ini, yaitu rancangan Allah yang tidak pernah gagal. Rancangan Allah yang tidak pernah gagal. Saya kira kita akan membaca lebih dahulu teks itu dari kitab Injil Matius pasal yang kedua ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, maksudnya pulang menyembah Tuhan Yesus, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata kepada Yusuf, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku itu." Saudara-saudara, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diberi judul Rancangan Allah yang tidak pernah gagal. Saya menulis dalam pendahuluan dalam warta sebagai berikut ya. Kegagalan bukanlah pengalaman yang kita harapkan atau sukai. Namun faktanya tak ada satu makhluk pun yang tidak pernah gagal. Nah, saudara-saudara, memang kita bisa berbicara atau merenungkan tentang manusia dan kegagalannya atau ketidakgagalannya. Tapi hari ini kita tidak sedang mau mendiskusikan itu. Bukan soal kegagalan kita atau ketidakgagalan kita. Tapi yang sedang kita mau renungkan adalah gagalnya Allah. Atau Allah bisa gagal, rancangannya bisa gagal atau tidak. Itu yang akan kita renungkan. Nah, saya mungkin cuplik saja supaya jangan sampai kita juga tidak seperti membicarakan kita ya. Saya kira begini, kadang-kadang manusia itu menganggap gagal karena apa yang diinginkannya atau yang direncanakannya tidak terjadi. Lalu dia mengatakan gagal. Tapi sebenarnya tidak harus dia menyatakan itu gagal kalau rancangannya atau yang diinginkannya itu enggak sesuai dengan rancangan Allah. Karena Allah kan yang membuat kita, maka mestinya pembuat itu punya rancangan. Dulu yang membuat mimbar ini punya rancangan supaya ini dipakai untuk pimpin ibadah atau khotbah. Mimbar ini bisa dipakai untuk jualan Indomie. Mimbar ini bisa dipakai untuk taruh pakaian kotor. Jangankan begitu, mimbar ini dipakai untuk taruh kotoran kuda juga bisa. Bisanya bisa, tapi pada waktu pembuatnya lihat ini dipakai seperti begitu, maka pembuat, ini bagaimana sih? Saya dulu bikin ini bukan untuk begitu, tapi untuk dipakai untuk pimpin ibadah. Mengerti maksudnya ya? Jadi yang terpenting sebenarnya bukan kita bisa bikin itu atau bikin itu. Yang terpenting adalah yang membuat dulu dia punya rencana untuk apa ini dibuat. Dan saya pikir yang terbaik adalah kalau kita akan melakukan atau memakai apa yang dibuat ini sesuai dengan rancangan pembuatnya. Karena toh pada akhirnya nanti kita akan kembali kepada Tuhan. Dan pada waktu itu saya kira Tuhan akan bertanya, bagaimana rancanganku dalam dirimu terjadi sesuai dengan yang saya rancangkan atau tidak. Makanya kalau rancangan kita meleset dari rancangan Tuhan, ya gagal itu malah bagus gitu. Amin ya. Gagal itu bagus,
Karena itu supaya kita bisa sesuai dengan rancangan Tuhan. Itu sebabnya kita pernah mendengar ada seorang yang karena katanya dulunya mau masuk ke militer lalu nggak bisa masuk, lalu kemudian dia mau masuk ke kedokteran nggak bisa masuk, lalu gagal, lalu masuk sekolah kitab ya diterima gitu, lalu jadi pendeta. Nah itu barangkali kemudian dia jadi pendeta yang bagus. Nah itu berarti itu rancangan Tuhan bagi dia adalah jadi pendeta. Ada juga orang yang sebenarnya tidak dipanggil menjadi pendeta, masukkan diri ke sekolah Alkitab. Nah, lalu waktu di sekolah Alkitab ada pergumulan terus. Nah, akhirnya dia keluar. Waktu keluar ternyata dia punya bakat bisnis gitu kan. Bakat bisnis, akhirnya bisnis jadi bagus sekali karena dia pikirannya selalu uang terus. Dan karena dia bisnisnya bagus, lalu uangnya diserahkan untuk pekerjaan Tuhan. Kan bagus tuh. Daripada jadi pendeta nanti pikirnya uang terus kan malah salah. Ngerti Saudara? Jadi rancangannya itu Tuhan punya rancangan bagi setiap orang. Yang paling bagus adalah kalau kita sesuai dengan rancangan Allah. Jadi itu yang saya mau sementara ya. Jadi kegagalan manusia itu juga ada yang buruk karena memang dia gagal menurut dia dan gagal menurut Allah. Tapi kalau kita gagal menurut kita tapi tidak gagal menurut Allah, itu bagus. Nah, yang kita akan renungkan sekarang rancangannya Allah pagi ini ya. Jadi makanya saya teruskan dengan, saya ulang lagi, kegagalan bukanlah pengalaman yang kita harapkan atau sukai, namun faktanya tidak ada satu makhluk pun yang tak pernah gagal. Saya bahkan mengatakan makhluk, termasuk binatang dan sebagainya pernah gagal. Tidak demikian dengan Allah. Ia tidak pernah gagal dan rancangan pun tidak pernah gagal juga. Nah, saya sekarang akan mengajak kita untuk menjadikan ayat yang kita baca tadi sebagai bagian dari runutan sejarah tentang ketidakgagalan Allah. Ya, ketidakgagalan Allah. Mari kita akan memperhatikan warta yang saya tulis ya. Karena Natal adalah bagian dari solusi terdahsyat atas persoalan terbesar umat manusia, yaitu dosa manusia yang menyebabkan manusia tidak bisa lagi naik ke surga. Surga disediakan untuk manusia. Neraka disediakan untuk setan, iblis dan pengikut-pengikutnya. Tapi akhirnya karena dosa manusia, manusia akan menuju ke sana. Itu persoalan terbesar, dosa manusia kalau tidak bisa diatasi. Makanya akhirnya diatasi dengan Allah yang turun ke dalam dunia. Tadi Pak Stephen Tong ada videonya, ini mengatakan Allah turun itu karena mau memberikan solusi yang terbesar kepada masalah yang terbesar dari umat manusia itu. Yaitu dia mati menggantikan hukuman kita di dunia ini. Supaya akhirnya kita yang percaya bisa tanpa harus mati. Karena dosa kita bisa mendapatkan hadiah surga. Ini kan luar biasa. Jadi Natal adalah bagian dari solusi terdahsyat atas persoalan terbesar umat manusia. Maka kuasa kegelapan terus-menerus berupaya untuk menggagalkannya. Mari kita runut dari sejarah. Yang pertama, upaya penggagalan yang tergolong awal ialah penggagalan kakek moyang Tuhan Yesus. Lihatlah misteri dalam silsilah Yesus di antara Yoram dan Usia seperti tercatat dalam Injil Matius pasal 1 ayat 8, kemudian bandingkan 1 Tawarikh 3 ayat 10 sampai 12. Nah, mari coba kita akan lihat apa yang saya maksudkan ini. Begini ya Saudara. Mesias itu telah dinubuatkan pada zaman Perjanjian Lama bahwa dia akan lahir sebagai keturunannya Daud dan keturunannya Abraham. Nah, kitab Matius pasal 1 mau menunjukkan bahwa ini loh, Yesus Kristus si Mesias itu betul-betul adalah keturunannya Daud dan keturunannya Abraham. Maka dibuat silsilah, Abraham memperanakkan ini, Allah sampai memperanakkan Daud memperanakkan ini, lalu kemudian Yusuf memperanakkan Yesus. Jadi ini loh, betul ya, sudah betul. Tapi ternyata saudara-saudara, di dalam tengah-tengah dari cerita itu sebenarnya ada suatu upaya penggagalan. Apa yang saya maksudkan? Saya mau jelaskan ini. Bolehkah ditaruh PowerPoint saya yang saya siapkan? Ya, silsilah Yesus dari Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Klik yang berikutnya. Sebenarnya untuk apa sih ini? Bukan. PowerPoint saya. Ya, PowerPoint saya. Ya, klik yang berikutnya. File, klik yang berikutnya. Bukan teks Alkitab. PowerPoint saya saja. Boleh lihat PowerPoint saya? Ya, oke, itu. Kembali ke atas sedikit, satu. Ya, silsilah Yesus Kristus ini sebenarnya ditulis di situ untuk apa? Kadang-kadang kita membaca, kita nggak ngerti kenapa sih ini harus dibaca gitu.
Padahal untuk pembaca pertama dulu yang mayoritas orang Yahudi, ini sangat penting karena kalau Yesus tidak dibuktikan sebagai keturunannya Abraham dan keturunannya Daud, maka pembaca itu nggak mau membaca ayat 18 sampai pasal 28. Buat apa menghabiskan waktu baca riwayat orang atau cerita orang yang tidak terbukti dia adalah keturunan Daud dan Abraham yang adalah Mesias. Tapi karena pertama kali Matius sudah menyajikan itu, maka pembacanya itu akhirnya membaca ayat 18 itu dengan sungguh-sungguh konsentrasi. Ini Mesias ini karena keturunan Daud dan Abraham. Nah, itu adalah membuka hati para penerima Injil yang pertama supaya mereka mau baca kitab Injil Matius. Lalu klik yang berikutnya. Silsilah Yesus sebenarnya menyingkapkan bahwa Allah itu setia. Dari mana? Mari klik yang berikutnya. Nah, ternyata saudara-saudara ada nama-nama yang sebenarnya dihapus. Di dalam ayat 4 dikatakan Ram memperanakkan Aminadab. Sebenarnya Ram itu bukan bapaknya Aminadab. Anak Aminadab itu bukan anaknya Ram. Tapi keturunan yang kesekian gitu dari Ram. Si Aminadab itu keturunan yang kesekian. Loh, kok memperanakkan Pak? Kan nggak salah memperanakkan. Kalau dibilang Aminadab anaknya Ram itu salah. Tapi kalau Ram memperanakkan Aminadab itu enggak salah. Kakek saya namanya Sodikromo. Kalau Sodikromo memperanakkan Bagus anak saya, enggak salah. Dari ayah saya ke saya sampai memperanakkan Bagus. Tapi kalau dibilang Bagus anaknya Sodikromo salah. Enggak bisa. Jadi memperanakkan. Jadi ini sebenarnya ternyata ada gap. Di antara Ram dan Aminadab itu ada nama-nama yang dihapus. Nah, di sini ada antara Yoram dan Usia di ayat, sebentar dulu. Ikuti saya dulu, tolong jangan terlalu cepat. Boleh diklik yang berikutnya, di sebelumnya. Sorry. Ya, jadi di antara Yoram dan Usia ini ternyata ada nama-nama yang hilang. Nah, apabila bisa dipakai F5 mungkin lebih bagus seandainya. F5 lalu klik berikutnya. Boleh? Oke, nggak apa-apa, sudah hilang. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita seandainya ini bisa dilihat, ya itu tulisannya setelah Yoram itu ada Atalia, lalu setelah itu Ahasia, lalu setelah itu Yoas, lalu setelah itu Amasya, lalu setelah itu Usia dan Asaria. Nah, coba kita akan lihat ya di 1 Tawarikh pasal 3 ayat 10 sampai 12. 1 Tawarikh pasal 3 ayat 10 sampai 12. Apakah ayat itu bisa tersedia? Coba saudara-saudara perhatikan. Mulai ayat 10 ya. Ayat 10 katakan begini kan? Saudara dapatkan 1 Tawarikh pasal 3 ayat 10. Keturunan Salomo ialah Rehabiam. Anak orang ini, jadi anaknya Rehabiam adalah siapa saudara? Abia. Anaknya Abia adalah Asa. Anaknya Asa adalah Yosafat. Anaknya Yosafat adalah Yoram. Nah itu Yoram, namanya Yoram muncul ya. Saudara perhatikan lalu anaknya Yoram siapa namanya? Ahasia. Ya. Anaknya Ahasia siapa? Yoas. Anaknya Yoas siapa? Amasya. Lalu anaknya Amasya namanya apa? Asaria. Itu nama lainnya adalah Usia. Kalau sudah kita sebut, kalau kita baca Tawarikh, raja-raja dan sebagainya, akhirnya kita tahu bahwa Asaria itu sama dengan. Jadi ternyata itu Usia atau Asaria itu apanya Yoram. Ini anake, putune, buyute, canggahe, terus wareng. Warengnya ya. Jadi Yoram itu ternyata warengnya. Nah, berarti ada nama-nama, 3 nama itu. Amasya, Ahasya, Yoas dan Amasya dihapus dari cerita ini, dari Matius 8. Kenapa? Karena mereka orang-orang jahat. Kenapa kok jahat gitu? Karena ini masalahnya ada Atalia itu yang dinikah sama Yoram. Yoram itu raja Israel Selatan, Yehuda, menikah sama Atalia. Nah ini ada persoalannya. Kenapa kok Atalia itu kok jahat? Atalia itu anaknya Ahaz dengan Isabel, raja utara. Jadi begini, Isabel itu kan wanita jahat, bukan anak Tuhan, bukan umat Tuhan, wanita kafir.
menggoda Ahaz sampai Ahaz jatuh cinta kepada Isabel, lalu Ahaz menikah dengan Isabel sampai Ahaz jadi jahat, Isabel juga jahat, termasuk diantaranya Nabi Elia mau dibunuh dan sebagainya. Jahat sekali. Lalu Israel Utara berhasil diajak menyembah berhala. Nah, anaknya Ahaz dan Isabel ini ya, itu adalah si Atalia. Lalu Atalia sejak bayi diajari, kamu goda itu raja selatan, kerajaan utara sudah saya hancurkan, kamu goda raja selatan itu, si Yoram itu, supaya Yoram mau nikah sama kamu. Dan nanti kamu akan bikin kerajaan selatan rusak juga seperti saya sudah rusak kerajaan utara. Jadi Isabel ini adalah alat setan untuk, maksudnya apa? Nenek moyang Yesus akhirnya tidak menjadi penyembah Allah, tapi penyembah berhala. Akhirnya keturunannya Daud putus di Yoram dan tidak bisa menurunkan Mesias. Mengerti maksudnya? Kalau itu jadi, maka janji Tuhan dalam perjanjian lama kebohongan besar. Ngerti maksudnya? Tapi akhirnya muncul apanya tadi, warengnya Yoram, Usia, yang akhirnya dipakai Tuhan untuk mengadakan kebangunan rohani. Dan akhirnya Israel dipulihkan kembali, Israel Selatan dipulihkan kembali mengikuti jalan Tuhan. Makanya yang jelek-jelek itu dihapus dari silsilah ini. Karena ini adalah silsilahnya orang beriman, bukan hanya silsilahnya nama-nama saja, tapi silsilahnya orang beriman. Menarik. Ngerti saudara? Jadi seolah-olah seperti mau digagalkan, tapi enggak jadi. Ya, yang kedua, sebenarnya ada kisah yang pernah diceritakan tentang peperangan antara bala tentara surga dan bala tentara iblis saat perwartaan berita sukacita yang diterima oleh Maria dan para gembala. Saudara tahu pada waktu mau cerita Natal itu Maria diberi berita oleh malaikat ya, bahwa kamu akan hamil. Lalu kemudian malaikat juga, lalu setelah itu malaikat memberi warta kepada para gembala. Sebenarnya ada kisah cerita tradisi ya, yang mengatakan bahwa pada waktu malaikat mau turun itu, di atas sana dicegat sama iblis dan bala tentaranya, diperangi. Lalu kita tahu kan dalam latar belakang dari cerita iblis itu siapa? Iblis itu penghulu malaikat dahulunya. Jadi kalau si Gabriel ini dilawan sama si penghulu malaikat ini, ya secara hitung-hitungan bisa kalah. Dan kalau itu jadi kalah, maka akhirnya warta berita sukacita kelahiran Yesus dan Natal itu enggak jadi disampaikan. Dan pada waktu dalam kisah kuno itu dikatakan pada waktu ini tidak ada dalam Alkitab ya, ketika si bala tentara surga itu seperti mau dikalahkan oleh bala tentara setan, mau enggak mau Tuhan intervensi masuk, sehingga akhirnya bala tentara iblis dikalahkan. Akhirnya kita tahu ceritanya adalah Gabriel ketemu dengan Maria, Gabriel ketemu dengan para gembala. Iblis itu terus. Yang berikutnya, yang ketiga, kelahiran Yesus mungkin saja dapat digagalkan lantaran Maria bisa terancam dirajam batu sampai mati oleh masyarakat sekitarnya. Saya minta saudara membaca Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25, mungkin enggak sekarang. Ya, saudara tahu ceritanya itu waktu itu kan? Maria tahu-tahu hamil oleh karena siapa? Roh Kudus. Nah, masih perawan. Ini Maria itu anak baik, anak saleh, pacaran dengan anak baik, anak saleh, namanya Yusuf. Tahu-tahu Maria hamil. Nah, Yusuf akhirnya, waduh, ternyata saya pikir Maria itu anak kaum muda youth diaspora yang baik. Ternyata diam-diam dia itu nggak beda dengan Pitari Durgo gitu, nggak beda dengan Isabel. Ternyata dia itu anak jelek sekali. Ya, tapi karena saya anak saleh, saya mau menceraikan hubunganku tunangan sama Maria ini dengan diam-diam. Loh, dulu anak saleh itu gitu, bukan diviralkan gitu. Diviralkan. Ini Maria hamil. Sopo itu enggak aku Joni apa Bambang gitu. Dia viralkan. Nah, tapi dia mau diam supaya tidak mempermalukan Maria dan dia saleh gitu. Nah, saudara, sementara dia punya pikiran begitu kata firman Tuhan, apa saudara dikatakan? Tuhan memberitahu Yusuf dalam mimpi, Sob, itu Maria itu hamil bukan karena si Joni atau Bambang. Jadi memang tidak pernah atau belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia
bahwa seorang wanita, benih wanita bisa menjadi satu manusia itu belum pernah ada dan tidak akan pernah ada. Karena ini adalah karya Roh Kudus. Benih wanita yang suci itu dinaungi Roh Kudus, nanti akan lahir Yesus tanpa campur tangan laki-laki, sob. Jadi karena itu kamu jangan marah sama Maria, ambillah Maria sebagai istrimu. Nah, saudara-saudara, apa sih yang saya katakan? Yang saya katakan begini, pada zaman itu berlaku hukum di Israel, kalau ada seorang perawan atau seorang wanita, lalu kemudian dia hamil, tidak, misalnya wanita itu tidak bersuami, lalu dia hamil, perawan tidak bersuami kan, lalu hamil, dan tidak ada yang mau mengaku ini anak siapa gitu, maka wanita itu akan dirajam batu sampai mati. Maria ini dapat berkat besar, betul ya? Menjadi orang yang mengalami pengalaman yang tidak akan pernah dialami oleh wanita siapapun di dunia ini. Itu berkat besar, berkat sangat besar. Tapi dalam berkat besar Tuhan itu kadang-kadang resikonya juga besar. Kematian. Kematian menurut tradisi waktu itu. Jadi Maria ya nggak ngerti, ya menerima anak saleh, hanya ikut Tuhan saja dan katakan ya sudah. Nah, ini kalau saya khotbah lalu ada musik itu maksudnya khotbah saya itu betul. Itu biasanya begitu, biasanya mau mengatakan khotbah saya itu luar biasa betulnya. Jadi saudara tidak salah mendengarkannya ya. Jadi saudara bagus untuk mendengar. Nah, jadi saudara tadi saya katakan bahwa ya, saya yang menjadi persoalan. Nah, jadi sampai di mana? Ya, saudara ya. Apa? Ya, saya tahu Maria, kita ngomong Maria ya. Jadi si Maria itu dapat berkat, otomatis mendapatkan risiko yang sangat besar itu. Jadi saya pikir bagaimana Maria ini, Tuhan tolonglah. Tapi ini bagusnya anak saleh pacaran sama anak saleh. Makanya kalau pacaran, tolong pacaran sama anaknya Pak Saleh ya sebenarnya. Tolong dorong anak-anak itu supaya membiasakan diri ketemu dengan anak-anak yang saleh-saleh di hadapan Tuhan. Karena pertimbangannya nanti adalah pertimbangan kehendak Tuhan, rancangan Tuhan. Yusuf waktu diberitahu begitu, dia tidak membantah lagi karena dia anak yang saleh, ngerti betul maksud Tuhan. Dan bayangkan setelah itu kata firman Tuhan, Yusuf ngajak Maria ke catatan sipil. Di catatan sipil disuruh mengatakan, ini Pak, saya akui anak saya, karena ada yang ngaku selamat. Tapi firman Tuhan kemudian mengatakan, dan Yusuf tidak berhubungan seks dengan Maria sampai Maria melahirkan Yesus. Ayat 25. Itu tegas sekali. Luar biasa. Anak saleh, jadi akhirnya dia bisa tahan. Sudah suaminya sah, tapi tidak berhubungan seks. Supaya bayi ini adalah bayi suci. Amin. Luar biasa. Jadi kalau ini menurut ini mungkin bukan setan, tapi tradisi manusia bisa menggagalkan rencana Allah. Rancangan Allah. Tapi Allah itu IQ-nya lipat-lipat kali ganda dari semua yang mau menggagalkan dia. Jadi dia tahu bagaimana caranya mengatasi masalah-masalah tersulit seperti ini. Dan akhirnya ada pemecahan untuk Maria. Dan akhirnya Maria tenang. Di bawah covering Yusuf, dia jadi istri sampai melahirkan. Makanya secara yuridis, Yesus itu disebut anak Yusuf, yuridis. Tapi secara biologis, bukan. Alkitab karena mengatakan, Yusuf tidak pernah berhubungan badan dengan Maria sampai Maria melahirkan Yesus. Luar biasa. Jadi apapun bisa menggagalkan, tapi kalau rancangan Tuhan tidak akan bisa gagal. Amin. Yang keempat, yang baru kita baca. Ini tadi mau dilahirkan aja ada banyak halangannya ya. Ada banyak halangannya, nenek moyangnya, peperangan rohani, lalu tradisi, semuanya. Yang terakhir sudah dilahirkan, tahu-tahu kok ya ada orang Majus dulu. Nah orang Majus itu apa? Orang Majus itu tahu bahwa dapat dari Tuhan,
dapat dari Tuhan satu pewahyuan yang diberikan kepada nenek moyang mereka bahwa nanti akan ada satu raja segala raja dengan ditandai bintang yang besar. Dari primbon mereka abad ke-5, ke-6 sebelum Masehi, ya, kepada percayaan mereka pada perbintangan. Lalu akhirnya dari situ mereka waktu melihat itu, waduh, mereka pergi ke Yerusalem. Alkitab katakan perjalanan mereka memakan waktu kira-kira 2 tahun karena Herodes bertanya, kapan kamu lihat pertama bintang itu? Oh, kira-kira 2 tahun lalu orang Majus. Di Alkitab nggak ada gitu, tapi ayat 8 atau 9 dikaitkan dengan ayat-ayat 13-16, kita tahu bahwa jawaban orang Majus adalah 2 tahun lalu. Berarti 2 tahun perjalanan dari Irak atau Iran sana menuju ke Bethlehem. Tapi karena ini yang mau datang raja, mau jujuknya kemana? Istana. Namanya raja itu pasti keturunan raja. Jadi mereka pergi ke istana. Mau cari mana itu yang dilahirkan sebagai anak raja. Herodes kaget, loh istriku wis tuwek, mantuku durung melahirkan anak. Mana yang katanya lahir? Enggak ada. Bingung dia. Tanya kepada para ahli-ahli kitab. Ternyata ahli kitab menemukan dalam kitab Mika, oh karena dia dilahirkan di Bethlehem, di kota kecil di Bethlehem, 6 mil dari Yerusalem, sebelah selatannya Yerusalem. Jadi di situ dia lahir katanya. Lalu kemudian, oh gara-gara begitu maka akhirnya si Herodes mengatakan apa? Oke, orang Majus, kamu pergi ke sana, sembah sesuai dengan kerencanamu, nanti sesudah dapat apa kan? Kembalilah ke sini. Herodes ngomong mulutnya, karena aku juga mau menyembah dia, hatinya, karena aku mau bunuh dia. Ini kalau orang Herodes itu gini, mulut sama hati nggak sama. Iling-iling saudara. Mulut ke hati nggak sama, itu berarti Herodes. Herodes. Mulut ke hati nggak sama, tak bunuh dia. Nah orang Majus dengarnya apa? Mau sembah dia. Nah, orang Majus sana mempersembahkan persembahan, lalu akhirnya karena si Herodes katanya mau nyembah dia, orang Majus masih punya niat mau kembali. Tapi saudara dikatakan orang Majus ditemui Tuhan dalam mimpi, dikatakan, jangan pulang lewat istana, kamu pulang lewat jalan lain. Akhirnya orang Majus cari jalan ya tikus supaya nggak ketahuan Herodes, pulang ke negarinya. Mungkin perginya lebih dari 2 tahun untuk pulang kembali ke tempatnya. Nah, saya mau cerita mengenai orang Majus nih. Boleh ditayangkan sekarang PowerPoint saya mengenai orang Majus? Ya, orang Majus ini benar-benar niat dan serius. Ya, karena cuma mau nyembah anak bayi atau anak yang baru lahir itu. Makanya Yesus pada waktu disembah orang Majus itu bukan bayi lagi. Ya, dan bukan di kandang. Sampai ayat yang ke-12. Di rumah. Jadi Alkitab katakan sudah di rumah itu. Kalau baca ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Di rumah itu. Loh Pak, Natalan itu kok orang Majus datang ke kandang. Nah karena waktu orang gembala datang itu memang mereka datang ke kandang. Karena gembala kalau tahu Yesus itu atau raja segala raja atau juru selamat itu lahir di rumah, apalagi di istana, mereka nggak akan ikut. Makanya Yesus lahir di kandang supaya masyarakat ekonomi terendah pada waktu itu, yaitu si gembala itu bisa ikut partisipasi Natalan. Jadi akhirnya Yesus lahir di kandang. Tapi ya hanya hari itu aja Yesus di kandang. Besoknya kan saudara-saudaranya sudah pulang dari rumah saudaranya ada di Bethlehem. Jadi Yusuf pergi pindah ke rumah lah. Nah ini sudah 2 tahun Yusuf masih di situ, ya di rumah ditemuinya. Jadi sudah 2 tahun perjalanannya. Nah mari kita lihat orang Majus ini jalan 2 tahun hanya untuk nyembah Yesus. Luar biasa. Klik berikutnya. Klik. Ya. Nah, perhatikan menurut para orang pintar, sebenarnya mestinya mereka jalan dari situ itu ke Bethlehem. Kalau seandainya mereka mau jalan lewat situ kira-kira 8 bulan jalannya. Tapi karena ini orang kaya, orang cendekiawan, bangsawan, orang-orang top-top itu, kalau jalan nggak mau lewat jalan yang susah itu panas ya, padang gurun. Jadi mereka lewat jalan besar ke sana, ke Haran dulu lah kira-kira. Dan perjalanannya akhirnya jadi panjang, sering kalau orang atas itu kalau pergi kan sering capek kan. Jadi sedikit-sedikit berhenti, ya kopi tiam, lalu apa gitu ya. Jadi sering-sering berhenti akhirnya lama, sampai 2 tahun teman. Tapi pengeluarannya jadi besar. Tapi waktu sampai di anak itu, klik berikutnya.
berikutnya. Ya. Nah, walaupun mereka orang yang sangat terhormat, tapi mereka rendah hati. Apa wujudnya? Kalau orang klik rendah hati, di hati yang rendah dan menyembah, itu tangan biasanya terbuka dan siap berkorban. Saudara, apa korbannya orang Majus? Emas, kemenyan, dan mur, ya toh. Emas itu apa? Ya emas anting-anting gitu. Terus menyan, kok menyan Pak? Karena menyan adalah alat untuk penyembahan. Jadi ini kan menyembah. Kok mur barang Pak? Lah bautnya piro Pak? Ya, nah, mur itu bukan baut tapi serbuk wewangian, myrrh, M-Y-R-H-H dalam bahasa Inggris. Jadi serbuk wewangian, dan nanti kalau apabila dicairkan menjadi minyak wangi dengan kualitas seperti kelas minyak wangi Prancis. Jadi sangat mahal. Oh kalau begitu berarti emasnya bukan emas giwang dong Pak, emas batangan. Kenapa? Kenapa saudara? Kenapa? Kok mereka? Karena mereka memang orang-orang hebat-hebat, orang kaya raya. Jadi persembahannya luar biasa. Kenapa? Karena persembahan ini akan dipakai modal oleh Yusuf dan Maria serta Yesus untuk tinggal di Mesir. Mari kita perhatikan. Yusuf pekerjaannya apa? Tukang kayu. Tukang kayu punya simpanan? Deposito? Enggak punya. Hidup hari untuk hari. Tukang kayu. Hidup sehari untuk sehari. Enggak punya simpanan. Lalu disuruh tinggal di Mesir. Saudara mesti ngerti pada waktu itu. Bethlehem di Israel dibandingkan Mesir, negara Mesir. Mesir itu seperti negara Amerika atau Singapura sekarang, Jepang gitu. Negara maju. Jadi untuk tinggal di sana, mangan satu kali itu harganya mahal. Tahun 90 saya ke Jepang, sak sloki kopi itu, sak sloki kecil itu. Harganya sama dengan 10 gelas kopi di Indonesia. Nah, aku ngomongin mek nggak ilat tok nggak sampai melebu. Itu harganya 10 kali kopi di gelas di Indonesia. Jadi di tempat-tempat begitu apa-apa serba mahal. Lah si tukang kayu itu ada 3 jiwa untuk berada di Singapura atau di Jepang dengan tanpa modal. Modalnya ditarik dari mana? Dari 2 tahun perjalanan disediakan oleh orang Majus untuk mereka hidup di sana. Berapa lama? Sampai si Herodes yang masih seger buger itu kata firman Tuhan mati. Nah tukang kayu di negeri orang apa payu? Ngerti maksud saya? Jadi akhirnya Yusuf cari-cari pekerjaan apa adanya, tapi nggak bisa memenuhi hidupnya. Kalau kita berada di tengah-tengah rancangan Tuhan, kayak Yusuf, maka suplai kebutuhan itu bisa disuplai oleh Tuhan. Tapi kalau kita di luar rancangan Tuhan, ya nggak ada jaminan. Tapi Yusuf akhirnya tidak gagal untuk berada di Mesir sampai berapa bulan, sampai sekian tahun. Karena dimodali oleh para orang kaya, orang Majus dari Irak dan Iran yang membawa emas, kemenyan, dan mur yang kalau dijual cukup untuk mereka tinggal sana, pulang ke Nazaret, masrah kayu lagi. Ya. Tapi ngerti saudara, masa itu adalah masa kecukupan dari Tuhan. Jadi rancangan Tuhan itu nggak akan gagal. Cuma Herodes saja nggak level dengan Tuhan. Amin. Jadi jangan takut dengan orang-orang yang melawan rancangan Tuhan. Kalau kita berada di rancangan Tuhan, luar biasa. Makanya saya tulis di situ ayat yang ke D. Sesudah berhasil dilahirkan pun Yesus masih tetap terancam untuk dibunuh oleh penguasa yang bersenjata kuat, yaitu Herodes. Ketika ia masih kanak-kanak dan tidak berdaya. Namun Allah tidak pernah gagal. Yang pertama tadi, Allah membangkitkan Raja Uzia atau Azaria yang membawa kebangunan rohani atas kerajaan Israel Selatan. Tuhan tidak bisa digagalkan oleh orang cuma selevel Isabel. Nggak bisa. Isabel dipakai setan, Tuhan lebih besar dari setan. Amin. Kalau kita berada dalam rancangannya. Bala tentara surga secara mengejutkan didatangi dan didukung, di backup oleh Allah sendiri pada waktu mau kalah sama Mikael dan tentaranya. Yang ketiga, Tuhan memberi solusi yang luar biasa dengan memakai sarana anak-anak muda yang saleh ini. Untungnya si Maria saleh, Yusuf saleh, sehingga akhirnya beres semuanya. Dengan pergi ke catatan sipil dan diakui sebagai anak sahnya Yusuf.
Yang keempat, Tuhan menyediakan persediaan, dalam bahasa Inggrisnya provision, atas segala kebutuhannya Yusuf, agar Yusuf, Maria dan Yesus dapat luput dari ancaman kematian, tinggal di Mesir selama sekian tahun sampai Herodes mati. Makanya saya tutup dengan mengatakan, bila kita selalu berada di tengah-tengah kehendak dan misi Tuhan, maka Tuhan akan selalu ada dan beserta dengan kita demi meluputkan kita dari berbagai kemungkinan kegagalan yang dapat terjadi. Bagaikan seekor semut yang numpang duduk erat di punggung gajah. Waktu ada anjing, kancil, semua dilibas oleh gajah. Bukan semut yang memenangkan, tapi karena ada dia di punggung gajah, dia selalu ikut menang. Dia selalu ikut menang. Selalu kita perlu berada di punggung gajah, di punggung Allah, supaya apapun boleh terjadi, kita ikut menang bersama dengan Allah. Tetap berada di punggung gajah. Saya bersyukur pada Tuhan, boleh mengalami juga pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Saudara-saudara sudah tahu lah. Saya adalah anak ke-8 dari 9 bersaudara, yang dahulunya semuanya keluarga besar saya bukan anak Tuhan. Dan Tuhan akhirnya mengasihi keluarga saya. Diselamatkanlah keluarga saya satu demi satu. 2 tahun sekali, 3 tahun, 4 tahun, selamatkan satu. 5 tahun selamatkan satu, 2 tahun lagi selamatkan satu, sampai kurun waktunya 37 tahun. Tapi akhirnya 37 tahun, seluruh keluarga besar saya diselamatkan dengan masing-masing punya cerita sendiri-sendiri dengan Tuhan. Yang terakhir sekali itu kakak saya yang ada di Bali, kakak nomor 3. Semuanya sudah bertobat. Saya dulu pikir kalau seluruh keluarga besar saya diselamatkan, mungkin istri kakak saya nomor 3 itu mungkin yang paling terakhir kalau dia diselamatkan, karena dia sangat fanatik. Tapi ternyata sebelum kakak kandung saya diselamatkan, kakak perempuan saya, kakak ipar perempuan saya, ternyata malah sudah diselamatkan dengan cara yang ajaib oleh Tuhan. Tapi kakak kandung saya itu yang kelihatannya sama sekali nggak fanatik, sama sekali. Tapi koyok gigi oga ini, nggak bisa copot-copot. Paling terakhir, saya malah meragukan, ini dia akan lebih dahulu meninggal atau diselamatkan ini. Kami doa tiap malam saudara untuk dia. Bayangkan, 1 orang diselamatkan, 1 orang berdoa untuk sisanya. 2 orang selamatkan, 2 orang, dan saudara kan kakak kandung saya dan kakak ipar saya akan menurunkan keturunan-keturunan. Jadi pada waktu akhirnya kami semua diselamatkan, jumlah kami sudah 100 orang. Sekarang yang masih hidup 107. Ya. Sebagian sudah meninggal, mungkin 50-60 sudah meninggal. Jadi akhirnya besar keluarga kami diselamatkan. Nah, tapi di antara ini kami berdoa semua, 2 diselamatkan, 2 untuk sana, 3 diselamatkan, 3 berdoa untuk sana, terus begitu. Tapi kakak saya ini kok lama sekali, kalau sudah gini itu kan susah. Kalau kekaruan dia susah gitu, kita memang betul-betul ya memang susah gitu. Tapi ini koyo nggak susah, tapi kok susah gitu. Kapan ini diselamatkan? Dibong ora kena, disiram ora teles. Opo wong iki? Tahu-tahu pada tahun 2002 sang gledek dia mau ikut Natalan, karena waktu itu keponakan saya mengadakan Natalan dengan ala Jawa di Bali. Dan karena kakak saya itu dulu kepalanya pengerawit, tukang tabuh gamelan, maka dia akhirnya mau gabung, dan pada waktu gabung tahu-tahu saya hari ini jadi Kristen. Dengan geledeknya tahun 2002 jadi anak Tuhan. Dan setelah jadi anak Tuhan, 5 tahun kemudian dia yang meninggal pertama kali. Kami semua masih utuh, kakak nomor 2, nomor 1 masih utuh, kakak nomor 3 meninggal. Dia dipanggil terakhir, dia pulang pertama. Enak banget. Tapi saya mau ngomong, Tuhan gak terlambat, Tuhan gak gagal. Nah, kalau saya mau cerita terus mengenai pengalaman-pengalaman keluarga saya, ya begitu. Saya mau katakan bahwa yang Tuhan rancangkan buat keluarga kami, rupanya terjadi walaupun kami itu empot-empotan. Tapi kalau itu rancangan Tuhan, itu jadi. Saya dikaruniai 2 anak.
Ayu sekarang jadi dokter di Siloam, menangani orang-orang sakit kanker di Jakarta. Bagus sekarang ada di Jakarta di kantor Telkom Pusat. Ya. Mereka pagi ini melayani di kebaktian kita bahasa Inggris di Jakarta sana. Tapi waktu mau lahir Ayu, hampir membawa nyawa mamahnya. Kalau enggak Bu Esther harus mati, Ayu harus mati. Saya doa, akhirnya dibuat mujizat. Sehingga secara ajaib, saya nggak bisa cerita detailnya hari ini karena agak panjang. Tapi intinya pembukaannya itu dibuat, jadi tekanan darahnya Bu Esther tinggi sekali, hampir 200. Dan diturun-turunkan susah. Tapi satu kali ketika mulai buka 2, lalu turun sampai hampir 120. Lalu pembukaannya cepat, mestinya lahir malam, lahir siang. Lahir dek, pas tekanan darahnya turun, lahir dek, lalu setelah itu naik lagi 170. Tapi dua-duanya selamat. Ayu lahir 1,8 ons, 1,8 kilo, kecil sekali. Anak kedua gugur, anak ketiga bagus. Bagus juga begitu, gejalanya Bu Esther. Wah, saya pikir memang begini, ternyata enggak. Bagus itu waktu dilahirkan akhirnya nangis, beratnya 1,9 kilo, kecil-kecil. Nangis keras, langsung habis. Ternyata apa? Bocor jantungnya. Gara-gara itu ada suntikan mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tahun 98, semua harga-harga melambung tinggi. Dan saya sebenarnya nggak siap secara finansial. Tapi Tuhan supply, sampai 1,5 tahun saya catat. Terus tiap kali mau bayar, ajaib. Lalu bagus setelah 1 bulan di rumah sakit, dia keluar dan kemudian jadi. Lalu adiknya bagus keguguran lagi. Setelah itu Bu Esther sakit kepala yang nggak sembuh. Lalu akhirnya sangat mengganggu. Akhirnya teman-teman mengatakan, ayo bawa Bu Esther ke Thailand, ke rumah sakit Bumurungrad Internasional. Lalu bawa ke sana, waktu bawa ke sana ternyata harus periksa segala macam banyak lab ya. Di antaranya kandungan dicek. Dan pada waktu kandungan dicek, saya pas ada konferensi Alkitab di sana, lalu kemudian saya pergi ke rumah sakit dulu bersama Bu Esther, lalu kemudian ketemu dengan dokter ahli kandungan itu, PhD lulusan dari Inggris, masih muda, pintarnya minta ampun. Lalu kemudian pada waktu hasil lab dari kandungannya diberikan, ketemu kami, bicara bahasa Inggris dan katakan, Pak, Bu, saya turut prihatin ya. Loh, kenapa Dok? Ada apa dengan kandungan istri saya? Apakah kandungan itu yang menyebabkan dia? Bukan langsung, tapi ternyata dalam ini ditemukan bahwa Bapak dan Ibu ini nggak punya anak kan gitu. Kami pandang-pandangan, saya sama Bu Esther, loh kok dokter ngomong gitu? Iya Pak, dari tes lab kandungan ini menunjukkan bahwa ibu itu kalau bisa hamil, paling bulan kedua, bulan ketiga anak itu akan mati. Oh, betul, bulan kedua, bulan ketiga, anak kedua, anak keempat mati. Dan pada bulan kedua dan ketiga kehamilan Ayu dan Bagus, itu Bu Esther mengalami goncangan yang luar biasa. Hampir matilah boleh. Jadi mestinya Bapak dan Ibu ini secara anatomi ini gak bisa punya anak. Betul kan? Jadi saya turut prihatin. Saya rangkul Bu Esther rangkul saya, kami nangis. Tuhan, itu maknanya kenapa dulu waktu Ayu dalam kandungan, Bagus dalam kandungan kok ada goncangan luar biasa. Itu sebenarnya mestinya karena seperti anak kedua dan keempat. Tapi Tuhan kasih bonus pada kami. Karena saya percaya dalam rancangan kekal Allah, Allah sudah menetapkan saya harus punya 2 anak. Dan rancangannya tidak gagal. Saya boleh terus berbicara sampai nanti sore aja kembali lagi ya, datang lagi. Nanti ada cerita yang lain lagi yang akan saya ceritakan bagaimana rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Karena itu mari kita teguhkan dengan nyanyian kur yang kita ternyanyikan bersama-sama. Kita berdiri sama-sama. Kita nyanyi kur yang tadi kita nyanyikan, pakai kunci D saja, kasih. Lalu kita akan menyambut firman Tuhan ini. Kalau kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mau menikmati bahwa Allah kita
tidak akan pernah gagal dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyi lagu ini sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Nyanyian ini sungguh baik, dan saya mau bertanya, apakah ada di antara kita yang mungkin sedang mengharapkan Tuhan akan menolong saudara, supaya ketidakgagalan Tuhan menjadi ciri khas dalam kehidupan saudara. Atau saudara mau katakan, Tuhan, mulai hari ini dan seterusnya saya mau percaya kepadamu untuk mengikuti rancangan-Mu, sehingga hidup kami juga menjadi hidup yang dibuat oleh Tuhan berhasil. Kalau saudara adalah orang yang punya maksud untuk menyampaikan maksud-maksud seperti itu kepada Tuhan, mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan dan nyanyi lagu ini dengan sungguhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji, menepati janji-janji-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita akan bersama-sama berdoa menanggapi firman Tuhan ini. Saya minta Kak Freddy akan pimpin kita dalam doa menanggapi firman Tuhan itu bagi kehidupan kita pagi ini.